Puji Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita merenungkan akan firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, untuk kami rindu diberkati lewat firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi para pendengar yang mendengarkan tayangan ini. Dan lewat firman Tuhan kami dikuatkan, lewat firman Tuhan kami dibaharui, dan lewat firman Tuhan kami diajar. Sebab itu berfirmanlah ya Bapa di surga, kami siap untuk diberkati firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan renungkan dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 berkata begini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini suratan Paulus kepada Timotius untuk mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kita butuh kekuatan. Mengapa ayat ini berkata jadilah kuat? Karena Tuhan tahu keadaan apa yang akan kita hadapi. Yang terkadang Tuhan izinkan kita diperhadapkan pada berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Sebagai sebuah proses untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang indah. Maka itu sebabnya butuh kekuatan. Sebab dengan kekuatan itu maka kita akan mampu dan sanggup untuk melewati proses-proses itu. Setiap orang dulu dalam konteks kekristenan pasti akan melewati proses. Proses itu yang di dalam kitab Petrus, 2 Petrus mengidentikan dengan ujian-ujian yang datang kepadamu. Sehingga ujian-ujian yang datang kepadamu bertujuan adalah untuk memurnikan imanmu. Saudara dan saya sehingga dalam kehidupan kekristenan, pantang dalam diri kita ketika kita menghadapi ujian atau menghadapi proses-proses untuk kita berbantah dan bersungut-sungut. Alkitab mengajarkan mengucap syukur dalam segala hal. Satu hal dalam ayat di sini itu sebabnya butuh kekuatan Tuhan. Bagaimana untuk kita bisa menikmati kekuatan Tuhan? Maka tentu kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dengan adanya persekutuan kita dengan Tuhan, maka di sana ada kekuatan akan Tuhan berikan. Saudara, dengan adanya persekutuan kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, maka dia memberikan kekuatan ekstra di dalam kekuatan Roh Kudus itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pasal 2 di sini, kehidupan kekristenan diidentikan seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, seperti seorang petani. Mereka bekerja sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Tapi pada intinya adalah di sini, bagaimana mereka bisa mampu dan sanggup untuk menghadapi setiap keadaan yang mereka alami. Yaitu di tengah-tengah pergumulan, tantangan, atau penderitaan yang mereka alami. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sesuai dengan profesi yang mereka kerjakan, kekuatan Tuhan itu menjadi hal yang utama. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab bicara tentang kekuatan Tuhan, Efesus juga sudah menulis, iya, kuat-kuat di dalam Tuhan. Artinya adalah kuat di dalam Dia, bukan kuat di dalam diri kita. Maka di waktu yang terbatas ini saya sampaikan kepada kita, mari saudara dikasihi Tuhan, jangan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Di sana engkau dikuatkan. Jangan jauh dari panggilan Tuhan dalam engkau. Maka di dalam panggilan engkau yang fokus kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan memberikan pembelaan kepada engkau. Amin saudara Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang dikatakan dalam tulisan firman Tuhan, untuk membawa saudara-saudara kasih Tuhan sebagai pemenang. Bahkan firman berkata lebih daripada pemenang. Dan orang yang menang itu adalah orang yang kuat. Orang yang lemah tidak akan menang. Hanya orang yang kuat yang akan menang. Dan tentu kekuatan itu kekuatan dari siapa? Kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Kita punya Kristus yang memberikan kekuatan baru. Kekuatan ekstra dalam engkau. Judul dalam pembacaan di sini, panggilan untuk ikut menderita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Panggilan Tuhan untuk ikut menderita bukan berarti untuk membawa engkau pada penderitaan yang akan membawa kebinasaan. Tetapi penderitaan sebagai sebuah proses untuk membawa pemurnian yang sudah saya katakan di awal tadi, untuk menjadikan kita indah dan mulia di mata Tuhan. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak saudara dimanapun saudara berada, mendengarkan tayangan yang singkat pada kesempatan ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dalam kita untuk kita menghadapi setiap keadaan. Engkau harus terus memiliki persekutuan dengan Tuhan, dapatkan kekuatan baru sehingga engkau tidak jatuh, tetapi kekuatan yang dari Tuhan itu akan membuat engkau tetap berdiri.
engkau tetap tegak karena ada Kristus yang menyertai engkau. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa di surga. Firman yang mengingatkan kepada kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi di dalam Engkau kami cakap dan dapat berbuat apa-apa. Karena ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam kami. Karena kami menyadari, kami menjalani banyak hal yang Kau izinkan kami alami sebagai sebuah proses ujian. Itu sebabnya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Biar kekuatan ekstra itu terus jadi bagian setiap kami. Cuma Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan baru, Roh Kudus yang Kau berikan dalam kami. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu.